Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala serta membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan lisan-lisan kita. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang dimana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita begitu banyak. Dan yang paling besar di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah merupakan nikmatul iman. Kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk di majelis ilmu, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga tumbuh rasa takut kita kepada Allah, tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah merupakan ciri-ciri orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala nazzala ahsanal hadits. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ahsanal hadits, yaitu sebaik-baik perkataan, sebaik-baik wahyu, sebaik-baik firman. Mutasyabiha taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala membaca ayat-ayat Allah, taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, kulitnya itu bisa bergemetar. Kulitnya itu bisa gemetar karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Hingga akhirnya kulit-kulit orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi lembut. Begitu pula qulubuhum, hati-hati mereka pun menjadi hati-hati yang lembut karena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, ketika seorang hamba itu bisa mentadaburi apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, sehingga menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
menjadi orang yang tahu siapa sebenarnya Rabbul Alamin. Siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang dia Allah adalah zat yang maha menciptakan, zat yang maha memiliki, dan zat yang maha mengatur alam semesta ini. Hingga akhirnya seseorang itu betul-betul bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya dan bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Seperti yang sudah kita pelajari dari kemarin-kemarin berkaitan dengan masalah ta'zimullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang ini adalah merupakan asasul ibadah. Ini adalah merupakan pondasi seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ta'zimullah ini, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang banyak disebutkan oleh para ulama, adalah merupakan ibadatun matrukah. Ibadah yang paling banyak ditinggalkan oleh seorang hamba adalah merupakan ibadatun ta'zimullah. Ibadah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan-perjalanan yang bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dipertemukan dengan ibadah-ibadah yang hebat, ibadah-ibadah yang besar, ibadah-ibadah yang harusnya seseorang itu bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata di dalam ibadah-ibadah yang kita diperjalankan di dalam perjalanan tersebut, terkadang hati kita saja lalai untuk bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sholat, dari awal sampai akhirnya semua pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah membaca Al-Qur'an, ibadah haji, dari awal sampai akhirnya semua berkaitan dengan masalah ta'zimullah. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hati itu terkumpul dengan lisannya, dengan anggota badannya untuk bisa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan kita pun masih belum bisa untuk bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita tidak diperjalankan di perjalanan tersebut? Semakin jauh kita dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di pertemuan terakhir kemarin kita telah membahas tentang hakikatu ta'zimillah. Hakikat seseorang itu betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah disebutkan oleh Imam Al-Harawi di dalam kitabnya Manazilus Sa'irin tentang hakikat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ketika beliau mengatakan ta'zimul haqqi subhanahu wa ta'ala alla yaj'ala dunahu sababan wa alla yara alaihi haqqan aw yunazi'u lahu ikhtiyaran. 3 kalimat yang bapak-bapak, ibu-ibu bisa merojaah di video yang sudah kita pelajari tentang hakikat bagaimana kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang tidak menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebab, karena dialah Allah Subhanahu wa taala hakikat al-musabbib. Dialah Allah Subhanahu wa taala hakikat sebab, dialah Allah yang menciptakan sebab itu. Bahkan sebab-sebab yang zahir yang kita anggap itu adalah merupakan sebab, ternyata itu pun yang menciptakan sebab adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang akhirnya bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Tidak membesarkan makhluk, akan tetapi yang dibesarkan adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk tersebut, yang menciptakan sebab tersebut. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung,
Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberi nama dirinya sendiri Al-Azim. Allah memberi nama terhadap dirinya sendiri dengan nama apa? Al-Azim. Karena memang Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah-ibadah yang kita diperjalankan, ini loh, saya itu adalah zat yang Maha Agung. Dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sunnah kauniyah yang kita berjalan di dunia ini, ditunjukkan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nggak cukup sampai situ. Allah pengen mengenalkan dirinya supaya kita betul-betul bisa mengagungkan Allah, dikenalkan juga namanya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Azim. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat yang sangat mulia. Di dalam ayatul kursi, yang setiap pagi dan sorenya kita membaca ayat kursi. Disunnahkan kita di pagi hari membaca ayat kursi, di sore hari kita membaca ayat kursi. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Azim. Allah itu Maha Agung. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah Subhanahu wa taala tidak berat di dalam menjaga langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-aliyyul azim, karena dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung. Di pagi hari kita berdoa dan kita membaca ayatul kursi supaya apa? Supaya kita tadabbur bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari kita habis sholat subuh, Pak, kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sampai wa huwal aliyyul azim. Itu ayat yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita bahwasanya Allah mempunyai nama Al-Azim. Tak lama dari itu tumbuh matahari. Matahari terbit dari arah timur. Harusnya hati kita apa? Luar biasa. Al-Quran kita pahami itu adalah kalamullah, dan Allah tunjukkan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Allah menerbitkan matahari dari arah timur. Begitu pula di sore hari. Ketika kita sudah selesai membaca ayatul kursi, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan matahari, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jarang di antara kita yang mau apa? Tatafakkaru. Jarang di antara kita yang mau berpikir tentang bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka enggak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar, justru malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah apa? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Karena mereka itu enggak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Orang itu menyekutukan Allah karena enggak tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu tahu, kenal betul tentang siapa Allah dan bagaimana keagungan Allah dan bagaimana besarnya Allah, tidak akan pernah hatinya itu bergantung kepada selain Allah. Hatinya pasti digantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya pasti hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tahu Allah Maha Azim. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Allah Maha segala-galanya. Tapi kalau orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kata Allah disebutkan innahu kana la yu'minu billahil azim? Karena mereka enggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, disifati oleh Allah Al-Azim, karena Allah adalah zat yang maha agung. Makanya pentingnya kita ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an untuk semakin kenal dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul hati kita bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan
al-azimu al-jami'u li jami'i sifatil azamati wal kibriyai. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nama Al-Azim, yang terkumpul di dalam nama tersebut seluruh sifat-sifat yang agung. Seluruh sifat-sifat yang agung itu terkumpul di dalam nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azim. Wal majdi wal bahai, bagaimana keagungan Allah, kebesaran Allah. Yang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan apa? Tuhibbuhu al-qulubu. Hati itu bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak, bayangkan. Gimana kita nggak bisa cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Kurang baik apa Allah Subhanahu wa taala sama kita? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala Allah tunjukkan setiap waktunya, setiap detiknya Allah pertontonkan kepada kita. Tapi kita nggak bisa cinta sama Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar cinta. Kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala banyak, diselamatkan dari mara bahaya. Kita diberi kenikmatan sehat. Kita diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan untuk ibadah, diberi kesempatan untuk melakukan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibentangkan jalan-jalan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala enggak kurang baik kepada kita? Yang harusnya apa? Hati kita bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Hati kita akhirnya apa? Tuhibbuhul qulub. Hati kita betul-betul bisa cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kan saya sampaikan, kita bisa cinta kepada makhluk itu karena perbuatannya. Kita cinta kepada makhluk karena perbuatannya. Kita senang sama si fulan. Saya senang kumpul sama si fulan. Kenapa? Oh, orangnya kata-katanya lemah lembut. Orangnya sopan. Orangnya baik. Itu semua dari apa coba? Perbuatannya kan? Kata-katanya lembut, perbuatannya baik, sopan santunnya luar biasa, akhlaknya baik. Itu kan semua perbuatan. Sehingga akhirnya kita senang kumpul dengan orang tersebut. Tumbuh cinta di dalam hati kita. Loh, Allah Subhanahu wa taala 24 jam kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap waktunya Allah ada perbuatan untuk kita, dipertontonkan semuanya kepada kita dan kita merasakan semua perbuatan Allah. Bisa enggak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Hati kita bisa enggak untuk betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan wa tu'azzimuhu al-arwah, sehingga ruh-ruh, jiwa-jiwa kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan wa ya'riful arifuna anna 'azamata kulli syai'. Dan ini yang bisa mengetahui hal ini adalah orang yang arif, orang yang alim. Kalau orang yang nggak mau berpikir, orang yang tidak menggunakan akalnya, orang yang nggak arif, nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, ya nggak akan pernah bisa hatinya itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang arif, orang-orang yang alim. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan fa innaha mutmahillatun fi janibi azamatil aliyil azim. Maka semua itu, bagaimana kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala fi janibi azamatil aliyil azim. Semua itu karena keagungan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan yang maha agung. Kemudian beliau mengatakan wallahu taala azimun lahu kullu wasfin wa ma'na yujibu ta'zim. Allah Subhanahu wa taala yang maha agung ini mempunyai sifat-sifat yang makna-maknanya tersebut mewajibkan kita untuk bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sepatutnya seorang hamba kalau dia bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala,
fala yaqdiru makhluqun ayyutni alaihi kama yanbaghi lahu. Akhirnya makhluk itu bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Lisannya bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Meskipun lisan kita kalau kita gunakan untuk memuji Allah itu enggak akan pernah sampai. Kita muji Allah setinggi apapun, ternyata apa? Allah di atasnya itu. Jangankan kita, Pak, yang bahasanya mungkin kurang. Rasulullah pakai bahasa Arab yang fusha, yang fasih. Itu muji Allah kurang apa? Tapi ujung-ujungnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Athnaitu kama athnaita ala nafsik." Saya memuji engkau ya Allah sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Karena pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memuji Allah itu ternyata apa? Tidak sampai. Masih kurang. Sudah muji Allah setinggi-tingginya, ternyata Allah jauh lebih tinggi. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Athnaitu kama athnaita ala nafsik. Saya muji engkau ya Allah sebagaimana engkau muji dirimu sendiri. Lisan kita tidak sampai untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuhsi tana'an alaihi. Dan enggak bisa dihitung pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala bentuk pujian mutlak itu milik Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul terkumpul di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala, indahnya nama, indahnya sifat, indahnya perbuatan. Itu betul-betul terkumpul pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia selalu mencari yang namanya apa? Kesempurnaan. Dan tidak ada yang sempurna kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Harusnya hati ini selalu kembali bergantung, tawakal, cinta, takut, mengharap kepada siapa? Kepada Zat yang maha sempurna. Dan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan bahwasanya termasuk di antara makna dari nama Allah Subhanahu wa taala At-Ta'zim, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azim, dan itu adalah merupakan nama yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama disebutkan oleh beliau, ahaduhuma annahu mausufun bikulli sifatin kamal. Bahwasanya maha agungnya Allah Subhanahu wa taala, maknanya itu adalah merupakan dialah Allah Subhanahu wa taala yang disifati dengan sifat-sifat yang maha sempurna. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Walahu min dzalikal kamali akmaluhu. Kita tahu orang mungkin punya sifat yang sempurna, tapi ternyata Allah jauh lebih sempurna dari sifat itu. Wa a'dhamuhu wa awsa'uhu falahul ilmul muhit. Ada orang punya sifat dia berilmu. Allah juga punya sifat berilmu. Tapi berilmunya makhluk dengan berilmunya Allah beda. Sama sifatnya berilmu, namanya sama. Tapi apa? Dari sisi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Ilmunya orang itu dimulai dari yang namanya apa? Ilmunya makhluk dimulai dari apa? Orang punya ilmu. Disifati orang itu berilmu. Orang yang disifati dengan berilmu itu dimulai dari apa? Dimulai dari tidak berilmu, kejahilan. Dan ketika berilmu itu mungkin lupa atau enggak? Mungkin lupa. Dan ketika dia berilmu, belum tentu semua ilmu yang dia miliki. Dan bisa jadi pikun, hilang ilmunya. Ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Allah Maha Alim. Tidak pernah didahului dengan apa? Ketidaktahuan. Dari zaman azali Allah Subhanahu wa taala sudah berilmu. Dan tidak pernah lupa. Tidak pernah lupa. Dan tidak akan pernah hilang ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sempurna ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apa? Wal qudrah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita punya kemampuan, kita dulunya lemah. Allah sendiri yang mengatakan, Allah yang menciptakan kita dari dhofin, tsumma ja'ala min ba'di dhofin quwwah. Habis lemah, kita dijadikan kuat, kemudian dijadikan lemah lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya Allah Subhanahu wa taala an-nafidatu. Semua apa? Akan terrealisasi dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin, Allah punya masyiah, Allah punya kehendak, tinggal Allah Subhanahu wa taala katakan kun fayakun, jadi. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala, kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Yaitu apa? Min adhamatihi, kata beliau Ibnu Qayyim, annas samawati wal arda fi kaffir rahman. Cukup langit dan bumi, langit yang 7, bumi yang 7, itu semua ada di telapaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun apa? Asghar minal khardalah. Itu jauh lebih kecil daripada apa? Biji sawi. Itu langit dan bumi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan yang selainnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Manusia itu enggak bisa mentakdirkan Allah dengan sebenar-benar takdir. Manusia itu enggak bisa mengagungkan Allah, membesarkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Bumi, Pak, yang kita injak. Semuanya, bumi yang 7 itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan langit yang 7 matwiyatun biyaminihi, itu dilipat sama Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Subhanallah. Itu kita tonton langit yang kita dari ufuk timur sampai ufuk barat, pandangan kita itu enggak meliputinya, begitu besar. Bumi yang kita injak yang begitu besar, ternyata itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau Allah Subhanahu wa taala mau diombang-ambingkan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Baru kita digoyang dikit saja sudah enggak karu-karuan kan? Ya. Dikasih gempa bumi sama Allah Subhanahu wa taala, itu sudah ka'annahum sukaro, kata Allah Subhanahu wa taala. Kayak orang mabuk gitu. Kayak orang mabuk, enggak tahu arah yang mau kita tuju, mau kemana. Itu baru dikasih zilzal sama Allah. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala mau memberikan sesuatu yang lebih dari itu? Tapi kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kecil, yang tidak ada apa-apanya, yang kita dari nutfah, dari air mani, itu pun kita banyak kufurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Kata Allah dalam surat Fatir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah itu yang megang langit dan bumi supaya enggak binasa, enggak hancur. Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Setiap waktunya Allah itu kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap waktunya itu Allah Subhanahu wa taala ada kerjaan. Termasuk di antara kerjaannya Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Yumsikus samawati wal ardu an tazula. Dijaga langit dan bumi. Kita ngelihat langit enggak ada tiangnya, itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk beriman itu enggak sulit sebenarnya, Pak. Danga mikir. Lihat saja ke atas. Lihat ke langit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan begitu besar, enggak ada tiangnya, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Kalau enggak dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mau jaga? Hancur. Kalau enggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura, takadus samawati yatafattarna min fawqihin. Hampir-hampir langit itu apa? Pecah, belah.
di atas kita. Tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Maka termasuk di antara makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azim yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan annahu mausufun bi kulli sifatin kamal. Allah itu mempunyai sifat yang maha sempurna seluruhnya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, semuanya adalah merupakan sifat yang sempurna. Makanya tadi saya sebutkan. Nama Allah indah, sifat Allah itu sempurna. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala begitu indah. Enggak bisa kita cinta sama Allah, enggak bisa kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Terus dari mana Pak hati kita itu dibuat dari apa? Masa iya hati kita itu jauh lebih keras daripada batu? Batu saja itu keras loh Pak. Batu sama besi mana yang lebih keras? Mana Pak? Hah? Batu kan lebih keras. Buktinya apa? Kalau besi ditaruh di api, leleh, hancur. Batu justru malah apa? Alaiha hijaratun. Justru malah batu itu bahan bakarnya api kelak di neraka. Coba gunung itu terbuat dari batu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Gunung itu terbuat dari batu. Diturunkan Al-Qur'an itu bisa mengagungkan Allah, bisa takut kepada Allah. Sampai hingga akhirnya apa? Hancur. Ingat enggak kejadian Nabi Musa alaihissalam ketika Allah menampakkan diri ke gunung? Bagaimana? Langsung hancur sampai Nabi Musa alaihissalam apa? Pingsan. Dah kuat dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini terus terbuat dari apa? Ayat Al-Qur'an dibacakan, hadis Rasulullah dibacakan, ayat kauniyah ditampakkan, itu pun masih cengenges. Kayak kita itu tidak ada beban akhirat. Kayak kita itu nggak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Habis itu kita ngerasa aman, tenang, aman. Salafi kita, jenggotan, cingkrang, saya insya Allah masuk surga. Maka ini qanibillah rahimani wa rahimakumullah. Iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kalau enggak kita jaga, enggak kita terus perhatikan hati kita, iman kita yang berada di dalam hati, terus mau bawa apa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana enggak bermanfaat, anak yang lucu-lucu, harta yang banyak enggak bermanfaat, kecuali apa? Engkau datang, kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa apa? Qalbin salim. Hati yang selamat, terkumpul di dalam hati tersebut apa? Keimanan. Makanya para sahabat dahulu enggak berhenti-hentinya nangis, Pak. Sekeras Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, keras. Tapi bisa nangis. Nangis terus-terusan. Abu Bakar, bagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika diperintahkan untuk jadi imam, Abi Bakar, bapakku itu Bakar. Baru ngaji satu ayat itu bisa nangis. Karena apa? Hatinya itu bergemuruh dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya itu betul-betul apa? Membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat dahulu, mereka itu lebih bisa menyucurkan air mata karena apa? Ngerasa dirinya dhaif, ngerasa dirinya lemah. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, tahu tentang nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah yang begitu indah, itu yang membuat hati para sahabat itu bisa menyucurkan air mata. Bukan hanya sekedar minta. Kita terkadang cuma kena musibah, minta sama Allah nangis. Tapi nggak bisa kita kenal dengan keagungan Allah sampai nangis. Dan siapa sebenarnya diri kita? Dan siapa sebenarnya hakikat makhluk itu? Maka ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, annahu mausufun bi kulli sifatin kamal.
Allah itu disifati dengan sifat yang maha sempurna. Makanya penting kita itu belajar asma dan sifat Allah itu penting. Cuma permasalahannya kalau kita belajar nama dan sifat Allah, ini antum bisa tanya sama anak-anak pondok. Tanya sama anak-anak pondok yang belajar kitab-kitab berkaitan dengan masalah nama dan sifat Allah. Yang paling ada yang pernah mondok, Pak? Belajar akidah Siti ada yang pernah? Hah? Belum ada yang pernah belajar akidah Siti ya atau apa? Atau Lumatul Itiqad? Belum ada. Paling dibicarakan bantah Jahmiyah, bantah Qadariyah, bantah ini, bantah ini. Kita belajar nama dan sifat Allah itu bukan untuk bantah-bantahan. Mungkin bapak-bapak yang punya anak di pondok, tanyakan, nak kalau belajar asma wa sifat apa nak yang dipelajari? Seringnya apa? Hanya untuk bantah-bantahan. Wis bantah Jahmiyah, bantah Mu'tazilah, bantah Qadariyah. Padahal tujuan para ulama nulis asma dan sifat Allah bukan hanya untuk bantah-bantahan, itu nanti. Cukup kita tahu bahwasanya kelompok ini salah dalam memahami nama dan sifat Allah. Tapi yang paling penting apa? Bisa nggak kita mengagungkan Allah dengan kita kenal dengan namanya dan sifat Allah serta perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adzannya belum? 1 menit. Tunggu aja sekalian ada. Soalnya di jam saya sudah ada. Bismillah. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian disebutkan an-naw' tsani, yaitu jenis pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua yang disebutkan oleh para ulama. Beliau mengatakan wa min ma'ani 'azamatihi ta'ala annahu la yastahiqqu ahadun minal khalqi ay yu'azzama kama yu'azzama Allah. Termasuk di antara makna dari kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Agung di dalam sifat-sifatnya, bahwasanya tidak ada yang berhak dari satu makhluk pun untuk diagungkan sebagaimana diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya yang berhak untuk betul-betul diagungkan itu adalah merupakan Allah Subhanahu wa taala. Fayastahiqqu jalla jalaluhu min ibadihi ay yu'azzimuhu biqulubihim. Maka sepatutnya bagi seorang hamba dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan hati-hati mereka. Karena ibadah mengagungkan ini, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ibadah hati. Ibadah qalbiyah. Ibadah ta'zimullah ini adalah merupakan ibadah hati. Seorang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Beliau mengatakan wa alsinatihim. Akhirnya lisan seseorang itu bisa muji Allah Subhanahu wa taala. Mudah untuk mengagungkan Allah dengan lisannya. Wa jawarihihim, begitu pula dengan anggota badannya, tubuhnya. Dengan cara apa? Beliau mengatakan wadzalika bibadlil juhdi fi ma'rifatihi. Bagaimana seseorang itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badannya? Seseorang itu akhirnya ada usaha yang kuat untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada usaha yang kuat untuk kenal dengan Allah. Bagaimana caranya? Ya belajar. Tidak ada satu cara pun kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa? Kita belajar. Makanya dalam kitab Ushulus Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mungkin antum sudah belajar. Ketika ditanya, "Bima arafta rabbak?" Dengan apa engkau bisa kenal Rabbmu? Dengan apa engkau bisa kenal Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan apa? Bi ayatihi wa makhluqati. Dengan itu cara kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya apa? Ya ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Wa makhluqatihi, dan dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal bagaimana Allah menciptakan langit, kita tahu.
bahwasanya Allah itu maha kuasa, Allah maha alim. Makanya orang-orang, Pak, salah satu kelompok di antara kelompok-kelompok yang mereka gagal di dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala bukan dengan ayatnya terlebih dahulu, akan tetapi dengan apa? Dengan makhluknya. Ada salah satu kelompok ketika mereka mau menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu dengan dilihat langit. Wah, kok langit diciptakan sama Allah ini? Besar ya? Besar. Dilihat, oh ternyata Allah maha mampu. Dikasih nama, oh Allah berarti Al-Qadir. Kemudian setelah itu, nggak mungkin sehebat ini pengaturannya. Pasti Allah alim. Oh, kasih nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Kemudian dilihat lagi langit, bumi, makhluknya dilihat sama dia. Oh, Allah Subhanahu wa taala kalau Qadir, Alim, berarti Allah Subhanahu wa taala pasti apa? Mendengar, melihat, As-Sami, Al-Basir. Ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan sifatnya, tapi bukan dengan cara melihat ayat Al-Qur'an. Dengan cara apa? Melihat makhluk saja. Akhirnya cuma bisa menetapkan bagi Allah berapa sifat? 13 sifat toh. Yang sering kita dengar itu kan, wujud, qidam, baqa itu. Itu kan cuma 13 sifat, ditambahi jadi 20 sifat. Itu kan menetapkannya dari mana? Dari nador, dari melihat. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah menetapkannya dari mana? Dari Allah ngabarkan ke kita. Ini loh saya punya nama Azim, ini loh saya punya nama Alim, ini loh saya punya nama Qadir, ini loh saya punya ini. Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Qur'an. Nah, seseorang yang dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pasti bisa mengagungkan Allah dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan amal jawari. Dengan cara apa? Nuntut ilmu, belajar. Kita saja kalau kita pengen kenal sama si fulana, dicari biodatanya kok. Ya enggak? Dicari biodatanya kan? Supaya apa? Supaya kita bisa cinta sama si fulana. Apalagi mau melamar, cari biodatanya. Bapak sopo, ibu sopo, penyakit opo, kan seperti itu. Dicari semuanya. Nah, ini kita pengen kenal sama Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan kita, yang ngatur kita. Males-malesan kita mau kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan apa? Beliau mengatakan bibadlil juhdi fi ma'rifatihi. Harus ada usaha yang kuat untuk kenal dengan Allah. Wa muhabbatihi, dan harus ada usaha yang kuat untuk cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma usaha bagaimana kita cinta sama istri toh, Pak. Usaha cinta sama istrimu kita habis-habisan, gitu kan? Usaha cinta sama Allah itu juga harus kita perjuangkan. Wadzulli lahu, dan bagaimana kita bisa merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal inkisari lahu wal khudu' li kibriyaihi. Bagaimana kita bisa tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu butuh perjuangan. Wal khaufi minhu, begitu pula bagaimana kita ada usaha untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa i'malil lisan bithana alaihi, bagaimana lisan kita terus-terusan bisa muji Allah Subhanahu wa taala. Wa qiyamil jawarihi bi syukrihi wa ubudiyatihi, dan bagaimana anggota tubuh kita bisa bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat dari kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa min ta'dhimihi, termasuk di antara yang mengagungkan Allah yaitu apa? An yuttaqa haqqa tuqatihi, kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dengan cara apa? Fayuta'a fala yu'sa. Allah itu ditaati bukan dimaksiati. Allah yang memerintahkan kita seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, taati. Ingat Pak, kita itu hamba, budak bahasanya. Mungkin biar kita ngerasa kalau kita itu rendahan. Mungkin kalau kita ngerasa oh hamba biasa, wis tak kasarkan sekalian, kita itu budaknya Allah. Abdun. Kita itu hambanya Allah, diperintah sama Allah Subhanahu wa taala nurut. Dilarang sama Allah Subhanahu wa taala ya berhenti. Namanya hamba, kita itu harus ingat siapa sih sebenarnya diri kita itu di hadapan Allah. Allah yang ngasih kita hidup, Allah yang ngasih kita makan, Allah yang ngasih kita sehat.
Terus kita diperintah sama Allah Subhanahu wa taala, terus kita nggak kenal, nggak mau ya Allah. Oh, ini namanya gimana? Kita harus betul-betul tahu siapa diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Kalau kita nggak kenal sama Allah, kita nggak akan kenal siapa kita. Tapi kalau kita kenal Allah itu siapa, kita tahu kalau diri kita itu abdun, budaknya Allah Subhanahu wa taala. Hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya kita apa? Yuta fala yu'sa. Kita itu taat sama Allah, jangan bermaksiat kepada Allah. Kalau dilarang sama Allah Subhanahu wa taala, berhenti. Wa yudkar fala yunsa, dan terus Allah itu diingat, jangan sampai dilupakan. Wa yuskar fala yukfar, dan Allah tempat kita untuk bersyukur, bukan untuk dikufuri. Dengan apa yang Allah sudah berikan kepada kita, kita sebagai seorang hamba syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat ta'zimullah. Hakikat kita mengagungkan Allah, hati kita bisa bergantung kepada Allah. Kita bisa taat, kita bisa berhenti dari maksiat kepada Allah. Kita bisa terus ingat sama Allah, dan kita bisa mensyukuri dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Akhirnya apa? Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Kalau seseorang itu bisa mengagungkan Allah, akhirnya seseorang itu bisa mengagungkan apa? Larangannya Allah, perintahnya Allah itu bisa diagungkan. Di setiap waktu dan di setiap tempat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub. Itu pada hakikatnya takwa di dalam hati. Makanya jangan menyepelekan syariat. Bahkan sekedar sholat sunnah saja jangan pernah disepelekan. Hanya sekedar zikir pagi sore jangan pernah disepelekan. Itu semua apa? Sya'airallah. Itu semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan itu termasuk di antara pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan apa? Tafakkaru fi ala'illahi wa la tafakkaru fillah. Kalau engkau pengen mengagungkan Allah, maka apa? Pikirlah tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita tidak usah sibuk mikirin zatnya Allah, tangannya Allah seperti apa, wajahnya Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Tidak usah kita pikir. Tapi yang kita pikir asar dari perbuatannya Allah. Berupa apa? Berupa nikmat kepada kita. Itu yang harus kita pikirkan. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Pikir makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan saya pernah ngomong, kalau bisa kita melihat makhluk itu bisa mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat istri, melihat anak, melihat makhluk-makhluk Allah di hadapan kita, yang kita kenal bukan istri, tapi siapa? Allah. Bahkan kalau istri marah saja harusnya mengingatkan kita sama Allah. Istri kita ridho, itu pun mengingatkan kita kepada Allah. Kita melihat anak dalam keadaan baik, dalam keadaan biasa, dalam keadaan apa? Itulah harusnya kita lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya apa? Makhluk-makhluk yang di hadapan kita, yang setiap waktunya kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap waktunya kita dipertemukan, dan setiap waktunya kita interaksi dengan makhluk, itu mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ini hasil dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Antum duduk di sini saja, Bapak-bapak, ini dimuliakan oleh Allah. Ini kan perbuatannya Allah. Ada yang bilang ini bukan perbuatannya Allah. Perbuatannya Allah, Pak. Allah yang mentakdirkan antum duduk di sini, antum dengar pengajian. Ini kan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kan kita, subhanallah, maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi taufik, diberi pertolongan, dengar ayat Allah, dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumbuh lagi cinta kepada Allah, tumbuh lagi cinta kepada Allah. Itu yang menjadikan para sahabat, mereka itu apa? Imannya itu bisa apa? Bisa terus-menerus stabil. Kenapa? Yang dibicarakan ketemu makhluk, ingat sama Allah. Ketemu makhluk, ingat sama Allah. Ketemu temannya, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ketemu makhluk, temannya, istrinya, semua mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita ketemu makhluk, yang diingat makhluk. Ketemu teman, yang diingat cuma teman. Ketemu uang, yang diingat cuma uang. Gak bisa mengingatkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menjadikan akhirnya apa? Iman kita itu banyak tidak karu-karuannya di dalam perjalanan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedikit yang bisa kita ambil berkaitan dengan ta'zimullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang syawahidul azamah, yaitu hal-hal yang kita saksikan untuk bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di sana ada syahidul dunia. Kita di dunia ini saja sebenarnya sudah mengenalkan sama Allah. Nanti ada syahidul akhirah. Kita melihat api, kenal sama Allah. Kita melihat ini, kenal sama Allah. Kita semuanya pada hakikatnya itu semua mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma satu, afala tatafakkarun. Apakah kita mau mikir apa enggak? Apakah kita mau bertafakkur atau enggak? Ini ikhwani billah, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.